pada tahun 1542, ketika Banten menjadi pusat rempah dunia, angin Selat Sunda membawa kisah tentang seorang pemuda bangsawan dari Hadramaut. Namanya Said Umar Al-Habsyi. Ia datang bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk berdagang. Namun, hukum adat Banten tak bisa ditawar. Setiap pedagang asing yang ingin menetap harus terikat oleh darah atau perkawinan dengan penduduk setempat. Maka, raja menitahkan sebuah syarat yang mengubah segalanya. Umar diizinkan berdagang, tapi ia harus menikahi seorang perempuan bangsawan lokal. Bukan pernikahan abadi, melainkan perkawinan kontrak yang akan berakhir begitu perjanjian dagang usai atau saat angin timur memanggil kapal untuk pulang. Di balik tirai istana, seorang putri bernama Rara Kemuning mendengar titah itu. Ia tahu hidupnya bukan miliknya sendiri. Ia adalah jembatan diplomasi, pion dalam permainan politik. Dengan suara lirih, ia menerima takdirnya. Jika ini untuk keamanan negeri, hamba akan patuh, bisiknya. Pertemuan pertama mereka dingin dan kaku. Umar menegaskan bahwa ini adalah kewajiban, bukan cinta. Rara hanya menunduk, namun bibirnya bergetar saat menjawab. Semua yang tumbuh dari kewajiban belum tentu tidak akan menjadi rasa. Hari-hari pun berlalu. Dinding es di antara mereka perlahan mencair. Di tepi pantai saat senja, Umar mengajarinya huruf-huruf Arab di atas pasir. Sementara Rara mengenalkannya pada panten-panten cinta warisan ibunya. Mereka tak pernah berani menyebutnya cinta, tapi di dalam hati, sesuatu yang lebih kuat dari kontrak di atas kertas mulai tumbuh. Sebuah perasaan yang hangat dan nyata. Namun, kebahagiaan itu singkat. Kabar buruk datang dari laut. Portugis mengancam jalur rempah di Selat Sunda. Raja memanggil Umar, memerintahkannya untuk segera kembali ke Hadramaut setelah kontrak berakhir, membawa kabar dan meminta dukungan militer dari tanah kelahirannya. Perintah kerajaan adalah hukum mutlak. Umar tak bisa menolak. Di sudut ruangan, mata Rara berkaca-kaca. Jadi semua ini hanya sementara. Suaranya pecah seperti kaca yang jatuh. Umar menunduk, tak sanggup menatapnya. Aku tak pernah ingin berpisah, bisiknya. Tapi kontrak adalah hukum. Hari perpisahan tiba lebih cepat dari yang mereka duga. Pelabuhan yang biasanya riuh mendadak sunyi. Angin timur berembus. Pertanda musim berlayar telah tiba. Umar berdiri di tangga kapalnya, menatap Rara yang berdiri di dermaga dengan selendang putih di tangan, simbol kesetiaan seorang perempuan keraton. Aku akan kembali, kata Umar. Suaranya bergetar menahan tangis. Kontrakmu padaku sudah selesai, jawab Rara. Tapi kontrakku pada hatimu belum pernah dimulai. Air matanya tumpah, namun ia tak mengejar. Ia adalah seorang putri, dan putri kerajaan tidak diizinkan mengubah takdir dengan air mata. Tali kapal dilepaskan. Kapal itu menjauh, semakin kecil hingga lenyap di telan kabut laut. Rara jatuh berlutut. Tangisnya pecah diiringi debur ombak yang menghantam karang. Sejak hari itu, penduduk pelabuhan percaya bahwa setiap senja, suara tangisan seorang perempuan terdengar di antara embusan angin. Mereka bilang, itu adalah suara Rara Kemuning yang selamanya menunggu kekasihnya yang tak pernah kembali. Kisah mereka menjadi legenda, pengingat bahwa dalam budaya kerajaan masa lalu, perkawinan seringkali bukan tentang dua hati yang menyatu, melainkan tentang dua negara yang harus bersatu. Sebuah kisah tentang cinta yang dikontrak oleh takhta dan hati yang dipaksa melepaskan sebelum sempat memiliki. Hingga hari ini, di dermaga tua Banten, bisikan laut seolah masih menceritakan kisah mereka.